Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Hatabi Al-Bakri, atau sering pula disebut dengan nama Jalaluddin Rumi, adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh, Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207 Masehi. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Pada suatu ketika Jalaluddin Rumi masih muda. Suatu malam, ia mengundang gurunya Syams Tabrizi ke rumah. Sang guru pun memenuhi undangan tersebut dan mendatangi kediaman Rumi. Setelah makanan sudah siap, Syams Tabrizi lalu mengatakan sesuatu pada muridnya itu. "Apakah kau bisa menyediakan arak untukku?" Rumi cukup kaget mendengarnya. "Memangnya Anda juga minum?" tanya Jalaluddin Rumi. "Iya," jawab Syams. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahuinya. Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," kata Syams. Rumi pun masih bertanya, "Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" "Perintahkan saja salah satu pembantumu untuk membelinya," sang guru menimpali. Karena merasa wibawanya bisa jatuh, Rumi pun mengelak. "Bagaimana mungkin? Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman itu," jawab sang guru. "Seluruh kota ini mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" Rumi masih merasa ragu. Sampai di sini sang guru mulai tegas. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang dan tidak bisa tidur." Karena kecintaan pada Syams gurunya, akhirnya Rumi memakai jubahnya dan menyembunyikan botol di balik jubah tersebut. Ia pun lalu berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sebelum Rumi masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk, beberapa orang yang melihatnya terkejut dan menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah. Setelah keluar dari kedai arak itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya semakin banyak. Hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat di mana ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah satu yang mengikutinya berteriak sambil menyingkap jubah Rumi, "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang-orang akhirnya melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu kembali menambah perkataannya. Orang-orang kemudian silih berganti meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Jalaluddin Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi dan ajarannya. Mereka benar-benar tanpa belas kasihan terus menghajar Rumi, bahkan ada yang berniat membunuhnya. Kemudian Syams Tabrizi tiba-tiba datang ke kerumunan itu sambil berkata, "Hai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah memfitnah seorang alim dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa botol itu hanya berisi cuka untuk memasak." Namun beberapa di antara orang-orang itu tetap mengelak. Akhirnya, Syams mengambil botol tersebut dan membuka tutupnya. Dia menuangkan isi dari botol itu di tangan orang-orang. Ternyata botol itu memang benar berisi cuka. Akhirnya mereka sangat menyesal dan memulai memukuli kepala mereka sendiri. Orang-orang bersimpuh di kaki Rumi. Mereka menangis dan saling berdesakan untuk meminta maaf kepada alim tersebut dan menciumi tangan sang sufi. Kemudian mereka pun pergi satu persatu. "Ya Syekh, malam ini engkau telah menyebabkan aku terjerumus dalam permasalahan yang besar. Kehormatan dan nama baikku menjadi ternoda. Mengapa kau melakukan semua ini?" tanya Rumi pada gurunya. "Supaya kamu paham bahwa wibawa itu hanyalah hayalan semata. Selama ini mungkin kau berpikir kalau penghormatan dari orang-orang seperti mereka adalah sesuatu yang abadi. Sekarang bisa kau lihat sendiri, bukan?" Tabrizi kembali melanjutkan, "Padahal hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan itu sirna dan mereka jadi meludahimu, memukuli kepalamu dan hampir saja membunuhmu. Inilah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Bersandarlah pada yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman." Pesan Tabrizi
pada Rumi. Itulah kisah Jalaluddin Rumi yang membeli arak demi gurunya. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.